Punya buat anaknya yang tidak mau mengakui bapaknya, karena bapaknya dari anaknya kecil sampai dewasa tidak diberi nafkah sama sekali. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Kasihan. Jadi begini, jangan sampai dosanya orang tua justru dilakukan dan menjadi dosanya anak. Soal bapak tidak tanggung jawab sama anak, itu dosanya bapak. Tapi anak tetap harus berperilaku baik sama bapak. Kalau anaknya ikut-ikutan berbuat jahat, berarti gak ada bedanya anaknya dengan bapaknya. Apa? Buah jatuh tidak jauh dari sopo sing gondola tiba-tiba kali hilang. Eli kok kemampul malah. Jadi kalau anaknya justru dia berbuat aniaya dengan orang tuanya, itu dolim, nggak boleh. Tetaplah berbuat baik walaupun orang tuamu seperti itu. Anak punya hisab sendiri, bapak punya hisab sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak bisa menanggung dosanya orang lain. Gus, saya mau tanya, saya ingin bayar hutang. Bagus. Buat teman saya, tapi hilang kontak. Alah ngamusi weh. Saya harus gimana Gus? Mohon pencerahannya. Gulai keluarganya. Gulai keluarganya. Makanya kenapa kalau ada orang mati, pasti Mbah Mudine bilang begini ahli warisnya itu. Kalau seandainya almarhum meninggalkan utang-utang dan hak Bani Adam, silakan nagih kepada keluarganya. Langsung terus ke Bunda nulis menikah saya nopo awon, saya. Bunda nopo awon, saya. Nah, kalau mau bayar utang nggak ketemu orangnya, bisa dititipkan ke keluarganya atau orang terdekatnya. Apa? Amok? Ngamuk? Yang ngamuk siapa? Loh, kenapa kok ngamuk? Masa dikasih duit ngamuk? Bukan, ini tadi pertanyaannya dia membayar. Yang dibayar orangnya kehilangan kotak. Ini ngatur-ngatur aja guys. Jangan terus salah. Kasusnya itu dia membayar hutang temannya, tapi lost kontak. Lah solusinya bagaimana? Titipkan keluarganya, kok malah ngamuk gitu. Oh curhat. Oh kamu sering tagih orang ya? Orang punya hutang itu takutnya tidak dengan debt collector, tapi dengan kalender. Waduh, taruh puluh. Oh, lali utangnya lalian, itu kamu. Apakah anak wajib membayar utang orang tua, sedangkan orang tua tidak pernah kasih nafkah? Kasih tahu loh. Anak itu kalau seandainya berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, bahkan hartanya dihabiskan untuk orang tuanya, itu tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Iya, betul. Jadi begini, ketika membaca hubungan anak sama orang tua, posisi kita itu ada dua-duanya. Bisa jadi kita seorang anak, bisa jadi kita orang tua. Karena orang tua itu juga pasti dulunya anak. Orang tua pernah jadi anak, anak belum tentu bisa jadi tua. Jadi begini, uang kita dihabiskan untuk kebutuhan orang tua itu keren. Contoh, ibunya sakit, bayar rumah sakit uangnya habis. Keren apa enggak? Keren. Kita itu untuk kebutuhan pribadi saja diubah sageleme kok, mosok ngono hitung-hitungan. Cuman memang ada karakter orang tua yang harus direm. Karakter orang apa jembung gitu. Tanggune kotang bareng gitu. Katanya gitu kalau kotang. Ada karakter orang tua yang perlu direm, umpamanya
Orang tua yang konsumtif, wis tua malah ngeslot. Loh, ada kejadian di Jawa itu. Orang tuanya senengane ngeslot, sing ditagih akhirnya anake. Lah orang tua seperti ini boleh dinasihati dengan cara yang baik. Ngopi ngeslot dikai itu lagi ngeslot baik. Tukangnya mati. Assalamualaikum Gus, saya mau tanya tentang sedekah. Setiap bulan kan dikasihkan uang. Urusanmu rasa merah sama ini. Setiap bulan kan dikasihkan uang. Itu apa ini? Uang apa? Oh, setiap bulan kan disisihkan uang khusus untuk sedekah panti. Sembuh bakal biaya. Waktu saya diwaca. Saya mau bertanya Gus, saya dulu pernah menyukai sesama wanita. Iya. Caranya bagaimana? Kayak dakon Gus, iya. Masa dulek-dulek kan? Lola lanang kalau lanang kan kayak anggar. Sut. Kalau itu. Masa dulek-dulek kan? Menyukai sesama wanita, tapi alhamdulillah sekarang sudah istiqomah. Sudah istiqomah apa sudah tobat? Jadi kan istiqomah seneng karo wanita lah modal ini. Mungkin tobat, maksud sudah istiqomah. Sudah istiqomah kembali ke jalan yang benar, menurut paling ya. Ingat, ada titik, ada tutup. Ada titik di sini. Apakah tobat saya diterima Gus dan dosa-dosa? Yang bagaimana dengan orang yang menyalahi kodratnya? Oh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari LA. RC Anyaran. Kamu juga tanpa. Jadi gini, di dunia ini nggak ada dosa yang tidak diampuni kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kecuali syirik. Selain syirik semuanya berpotensi diampuni, termasuk dosa LGBT. Selama dia bertobat. Anda sudahi, jangan senang sama cewek, sama laki-laki. Kenapa laki-laki sekarang banyak senang sama laki-laki yang salah istrinya? Kenapa? Karena begitu suaminya mau keluar rumah, istrinya bilang, "Papa, jangan mainan cewek." Maka suaminya mainan cowok. Tak kandani, bojomu kok terlalu mau kekal. Kurang di bojo. Mubatir. Lah kok kira ndek bojo ki krotomu digo apa? Apa wis kroto pakan manuk? Biasa mau makan bolong. Assalamualaikum Gus, saya mau tanya, apa yang harus saya lakukan? Anak saya setelah menikah tak pernah menanyakan kabar saya. Kalau telepon nggak diangkat. Dia anak kita antum ini. Jadi gini ya, perbedaan laki-laki sama perempuan, Romono. Lah wong wedok itu anak perempuan begitu menikah itu taat utamanya kepada orang tua kepada suami. Hadisnya banyak, termasuk sahabat Nabi yang bapaknya meninggal dunia, suaminya tidak di rumah, istrinya tidak berani datang karena tidak dapat izin. Ternyata sampai meninggal dia nggak bisa datang. Ditanyakan kepada Nabi, dosa nih? Ora, justru bocah kuwi bener mergo manut ngenteni izine bojone. Bagaimana dengan anak laki-laki
Ketaatan kepada ibunya tidak boleh berubah walaupun dia sudah punya istri. Jadi dia nanggung istri dan ibunya. Tapi pengalaman membuktikan kok ada anak laki-laki hubungannya rusak dengan ibunya, itu biasanya yang merusak adalah istrinya. Maka istri ingatlah, besarnya suamimu itu karena susunya ibunya, bukan karena susumu. Loh, bener apa enggak? Bener. Kan kamu cuma kemasannya. Durasi. Oh, jaluk sing liyane wek di-share. Maaf Gus, mau tanya. Iya, tak maaf, Suamiku meninggal 18 tahun yang lalu. Tapi keluarga mau saya nikah lagi sama adik almarhum. Hukumnya gimana Gus? Boleh. Kan bojone wis modal. Bahkan nggak modal sekalipun tapi cerai boleh. Bahkan tidak cerai, ganti rabi karo bapak maratuane boleh. Neng celutak. Orang kena anaknya kena bapake. Ini lo sing rono di mana ngono. Ya Allah, kalau pengen duwe bojo kaya Gus Miftah ya Allah. Lah ora Gus Miftah, aris ora apa-apa ya Allah. Pulung juga ora apa-apa. Kepepete pulung sing ngancengan ya ora apa-apa ya Allah. Jadi kalau suaminya sudah meninggal, nikah dengan adiknya atau kakaknya atau bahkan dengan bapak mertuanya itu boleh. Karena begitu menikah otomatis pisah. Otomatis sudah hilang hubungan, makanya boleh. Yang nggak boleh itu nikah dengan anaknya. Ya anak dia lain kok goblok. Tapi kalau anakmu kepiye to iki? Anak tiri beda meneh. Lah anak tiri bapakne kudu pegatan dhisik apa modal dhisik. Bar dirabi mbokne barape karo bapakne modal dirabi karo anake. Itu boleh. Oh bukan darah daging kok. Betul? Yang ini mau mana? Aku pusing. Jadi ngomongin ini loh. Bu Nuris umpamane toh rabi karo Aris. Pas rabi karo Aris wis duwe anak jenenge Pulo. Delalah Aris mati. Pulung roh Nuris naksir. Boleh gak rabi? Boleh. Oh bapakne wis mati. Ini kaya celutak temen. Lho padane biasa juga uang. Lah pulung rabi karo Bu Nuris lah ya ana lombokne dhuwur tahu. Lagi. Itu boleh ya. Tiba istilah Jawanya apa ya? Tiba. Ngerang dulu apa namanya itu? Turun ranjang. Berarti kalau turun ranjang. Gus mau tanya, apa sholat kita sah? Mengkodok sholat duhur asar maghrib. Ini kodok model sopo. Kodok itu di waktu yang sama. Kok ketinggalan duhur, kodok sesuk ning salat duhur, ngasar ning salat ngasar. Lah maghrib isya asar kudu traweh. Sesuai dengan waktunya. Duhur karo duhur, ngasar karo ngasar. Beda lagi kalau jamaah. Kalau maghrib sama isya dilakukan di sholat maghrib dulu 3 rakaat, baru kemudian isya niatnya jamak takdim qashar, isya-nya jadi 2. Kalau dilakukan jamak takhir isya boleh maghrib dulu, boleh isya dulu. Tapi kalau saya lebih tertib, ya tetap maghrib isya baru isya walaupun jamak takhir.
Tapi kalau maghrib nggak diringkes, masa sholat 1,5 rakaat. Sholat kok diskon. Kayak biar NU Muhammadiyah ribut gara-gara bilangan sholat taraweh jumlahnya piro. Dulu masa kecil saya. Akhirnya begitu dewasa dikit, NU dan Muhammadiyah mulai diskusi antara NU dan Muhammadiyah tentang jumlah bilangan taraweh. Akhirnya apa yang terjadi? Malah sama-sama nggak taraweh. Diskusi itu. Bapak saya merokok, saya pulang bawa buku bahaya merokok, tak kasih bapak saya. Subhanallah, bapak saya langsung berhenti membaca. Nah ini, apakah boleh restu orang tua itu dilawan? Sedangkan menikah itu ibadah yang terhalang weton. Wah, pahing dan pahing, namanya eng. Lawa ge karo pahing namanya ge. Katanya kalau nikah dulu, kalau nikah ibunya mati duluan. Tak jawab lah mbokne mati dhisik ya lumrah kok luweh tuwa. Lah wage karo kliwat yo gewon. Wage karo wage gege. Wage karo lagi geli. Ilmu weton itu boleh dipelajari, boleh dipahami, tapi nggak boleh diyakini karena itu bukan kitab suci. Yang mesti wetonnya minggu kliwon. Bunulis wetonnya apa? Satu lagi, tidak cocok hidup di air ya. Pulung, wetonmu pulung. Rebu apa? Kenapa mak lahir itu kenapa? Loh, apa? Rebu paing. Cocoknya rabi karo rondo kungyan. Ya siapa ngerti? Berjodoh. Jadi begini, restu orang tua itu penting. Tapi jangan sampai justru gara-gara ngejar restu kita malah musyrik. Contoh musyrik apa? Gara-gara lebih percaya dengan ilmu weton. Gak boleh. Orang tua juga boleh seperti itu. Terutama anak laki-laki, kepepet orang tua nggak mengizinkan laki-laki menikahkan dirinya sendiri kan boleh, karena laki-laki tidak harus pakai wali. Tapi kalau perempuan susah, karena harus menggunakan wali. La nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 saksi yang sah, yang adil. Jadi harus ada wali, ada saksi. Kecuali janda. Janda itu ada kaul yang membolehkan nikah tanpa wali. Kenapa? Karena sudah dianggap berpengalaman. Umpamanya kulung, saya kita rabekan orang doang ini sah. Ayo ini. Sampai mas kawin aku yo. Wes, saya gelem rabi karo kulung ngacung. Oke gelem iki. Ayo, kulung rabi karo Mbak siapa jenenge? Wiwin, sing kayak mas kawin aku ra apa. Ning nama aku ngincang. Mau tak rekam live TikTok, malah pertama Pulung dan Wiwin. Assalamualaikum Gus, bolehkah saat kita haid sudah 1 minggu tapi belum suci menghadiri pengajian di masjid? Kalau belum suci jangan masuk masjid. Aula masjid nggak apa-apa, tapi kalau masjid nggak boleh. Kalau ini kan aula jatuhnya. Ih, aku yang gue sepatu gitu loh. Sepatu meneng, pirang meneng. Waktu ini gue dapat tuku sepatu kayak aku toh. Ya uak. Sama kok. Oh lah awakmu nang Mekah Madinah wis stres meneh. Petugas itu kan menurut saya menunjuk masjid sepatona. Ayo, kita badan. Askar itu di depan Ka'bah sepatuan. Nyeker yo. Jadi kalau menghadiri pengajian di masjid, salah satu larangan wanita haid itu tidak boleh masuk masjid. Kalau tahu mau pengajian di luar saja. Jangan masuk masjid. Perempuan haid itu tidak boleh, 1, la yamassu ilal mutahharun, memegang Al-Quran.
Tapi kalau membaca Al-Quran hafalan niatnya dikir boleh. Daripada hati ini andilau antara dilema dan galau, ya. Mikir pulung seneng karo nulis atau karo wiwin umpamanya. Itu maca Al-Ikhlas tapi niatnya dikir, nggak boleh pegang. Saya mau tanya, kan kapan duwe HP? HP-mu ono aplikasi Qur'ane, boleh nggak masuk WC? Boleh, asalkan tidak dibuka aplikasinya. Kalau HP ada Al-Quran nggak boleh masuk WC, berarti orang hafal Quran nggak tahu ngising. Quran berjalan. Kalau gini, kalau HP-mu ada pornonya, ada film pornonya, boleh nggak HP-nya dibawa masuk masjid? Boleh, tapi jangan buka porno. Ngomongnya pas imam sholat imam ya ora fokus. Pokoknya sekolahnya nulis. Oh. Kalau masuk WC baca doa boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Dalam apa? Dalam hati. Sok tahu. Saya dibutake doa masuk toilet. Caranya bagaimana? Doa dulu baru masuk atau masuk dulu baru doa? Doa dulu baru masuk. Kalau masuk doa Allahumma barik lana. Ya. Bisa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kaki kanan apa kiri? Kiri. Wis rampung ngising iki. Ceritane SBY gitu. Termasuk kowe iki ndonga ketika ngising yeye ning toilet. Ya karo ndonga kalau di toilet. Kok yeyemu kudu ngising umpamane. Mos lonte iki atur-atune. Tetep ndonga ngono lho maksudku. Sekarang doa keluar toilet. Doa dulu baru keluar atau keluar dulu baru doa? Keluar dulu baru doa. Itu namanya doa di luar toilet. Doa dulu. Kok kamu nggak fair? Doa masuk toilet, doa dulu baru masuk. Kenapa kalau doa keluar toilet, keluar dulu baru doa? Yang benar doa dulu baru keluar. Berarti berdoa di toilet tuh boleh sesuai dengan porsinya. Contoh, kowe ada nang bledek, dier. Kowe masuk, subhanallah, boleh apa enggak? Boleh walaupun di dalam toilet. Yang enggak boleh itu berlebihan dier. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bledek dier, subhanallah. Itu yang enggak boleh. Loh, kalau HP ono bledek maca tasbih daripada ngisor. Betul, dia asu lah mana? Subhanallah boleh. Ale, mandi di toilet, ono WC nih, kepleset, srek. Biasanya macam apa? Innalillah. Boleh enggak? Boleh. Sek jancuk lah mana ento? Lah innalillah boleh, asalkan tidak berlebih-lebihan sek. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Alah. Itu namanya berlebih-lebihan. Sholawat di WC boleh apa enggak? Enggak boleh. Mentang-mentang meh tampil karo Ilham. Salatullah salam. Sebenarnya itu bukan sholawat, tapi lagu untuk menghormati guru. Laulakum. Boleh nggak di WC? Nggak boleh. Orang WC mentang-mentang menghormati guru deh. Nggak boleh, begini ini. Tampil lagu-lagu Arab tapi masih boleh. Contoh, Din Assalam. Hati mataki masak. Itu bukan lagu Arab. Mungkin tenang kok baca kayak gini. Kenapa orangnya lucu?
Ani. Dari Cilacap. Pundi wonge? Ani. Ning. Ani. Kamu mana Ani? Oh, kamu dicari Pak SBY ya Ani? Dicari apa? Oh. Saya Ibu Ani dari Cilacap mau tanya, kalau dari kecil agama sudah NU, tapi pernah masuk agama lain. Loh, agama kok udah NU gitu? Agama ini Islam apa Kristen? Oh, Islam ala NU loh. NU itu bukan agama. Tapi pernah masuk agama lain dan sekarang udah sholat lagi. Apakah harus syahadat lagi atau tidak? Baiknya syahadatnya dideklar, kembali disampaikan kepada masyarakat bahwa saya sudah muslim kembali. Syahadat ketoknya bareng-bareng. Supaya apa? Tidak menimbulkan fitnah. Kayak jadi Islam apa orang? Wih, betul mlebu agama lain. Siapa? Bojomu kejawen. Bisa mencerai. Bojone sama pulau. Dulu kejawen apa Kristen apa? NU. Terus Kristen. Kejawen itu bukan agama. Kejawen itu aliran kepercayaan seperti Dharma Gandul. Kalau Dharma Gandul saya tahu, tapi kalau Gandul Mbak Dharma saya nggak tahu. Makanya bisa kalau pulang manggil suaminya Gondal, suami manggil kamu Gandul. Jadi rumahnya nggak Gondal, Gandul. Oh, mau sadar lagi supaya kamu yang udah sini, udah situ aja tak tonton. Teruskan Bismillahirrahmanirrahim. Kok kayak panggung jadi nih? Aku mandi. Udah berdiri aja. Emang perempuan bisa berdiri? Bisa dong. Ya punya kaki ya Bi. Assalamualaikum Gus. Yang salah. Ani. Kamu ngapa? Iya. Orang mau orang ngapain? Umur bila. Empat kok tua temen ya? Tandur Gus. Apa? Biasa tandur. Biasa tandur. Orang tandur salahnya satu, gak mau maju. Pernah tandur? Oh janda. Bila ingin melihat janda kecemplung kolam, caburkan dulu si Ani ke dalam sumur. Cepet Gus. Ternyata dia tidak kuat menatapku. Ini ngempet apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah muslim gue. Sama-sama. Sama-sama. Iya. Ayo sama nih. Gue gak saat itu modus gue. Yo, satu sularnya. Di sini. Ini tak kasih kamu untuk mas kawinnya Mas Pulung ya. Sudah jam 5:30. Apa hukumnya istri yang memaafkan suami karena suami sudah pernah melakukan kesalahan dengan check-in dengan wanita lain? Iya.
Nah, nggak usah ngaco, kamu udah lihat kok. Jadi gini, apa hukumnya istri yang memaafkan suami? Istimewa kamu. Iya, karena suami sudah pernah melakukan kesalahan dengan check-in. Loh, check-in ini, siapa yang menjamin orang check itu pasti melakukan hubungan badan? Ayo, siapa sih? Oh, orang mesti. Kalian tahu nggak? Menuduh orang zina itu harus matanya melihat langsung alat kelamin laki-laki masuk kelamin perempuan. Ayo, bisa buktiin? Bisa merekam? Ini kayak ngopo? Enggak, maksud saya ketika dia memaafkan mungkin dia berhusnudzon. Suaminya mungkin kesel karo wong liya. Sopo sing jadi ani? Bagus, maafkan. Memaafkan memang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi pasti bisa memperindah masa depan. Kiai ini aku gitu kowe. Jawab wae lho. Mau takon, lawan kadung mateng dia gitu. Oh, aku ngerti, Bu. Ternyata selingkuh karo iki. Memaafkan lebih baik. Kita kasih kesempatan berikutnya. Siapa tahu dia bertobat. Maka tadi saya bilang apa? Bahkan Umar yang pernah mau membunuh Kanjeng Nabi sekalipun, hari ini makamnya berada di sampingnya Kanjeng Nabi. Pokoknya sesuai kali Gusti Allah kowe. Aku yo megah. Loh, kowe rasa ngomong ngono, kudune dongamu muga-muga bojoku ora ngono. Lah aku yo megah, iso terjadi pada suamimu. Bojomu iki darangan kok. Wis terakhir ini. Kasih. Kok kondom itu apa ini? Kayak 60 plus. Kok lagi loh? Assalamualaikum Gus, saya mau tanya tentang sedekah. Setiap bulan kan disisihkan uang untuk sedekah panti. Kalau tiba-tiba ada tarikan sumbangan desa, apa boleh ambil dari uang itu? Sebab belum ada uang yang lain. Carane berarti ojo monete sedekah dhisik, mau tabung dhisik. Yang dari tabungan itu bisa untuk sedekah, bisa untuk iuran. Tapi kalau niatnya sudah untuk sedekah, nggak boleh untuk yang lain. Mendingan disisihke. Ini untuk apa? Untuk keperluan tidak terduga. Boh iuran lah, boh check-in. Gara-gara takut check-in no. Cek son. Karo ye. Sopo sing cekin luris karo ye. Jadi kalau menyisihkan, ya sisihkan saja. Peruntukannya untuk apa? Nanti terserah. Tapi kalau dari awal niatnya untuk sedekah ya nggak boleh, harus untuk sedekah. Apalagi untuk panti, jangan udah hati. Tapi kalau niatnya saya menyisihkan uang ini untuk kebutuhan tidak terduga, boleh. Tadi kan saya bilang toh, jutaan hadis itu hanya terpaku pada 4 loh. Terakhir, giling-gilingan. 1, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niat dan tujuan. Kemudian yang kedua apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kebaikan seorang Islam itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Lah kowe nongkrong ning taman rono manfaate ya ora usah nongkrong, daripada karo kancane malah ngrasani kancane liyane. Ingat, sekarang itu sahabat terbaik bukan yang menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Jamaah ya. Aku ngiri gitu ya, santai. Kalau ada orang ngiri, saya pasti nganan. Karena kalau sama-sama ngiri namanya konvoy. Lurus. Blas, rating. Kemudian yang ketiga apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ini aturan. Sing halal kuwi jelas, sing haram kuwi jelas. Nikah halal, selingkuh haram. Nikah lakoni, selingkuh tinggalkan. Ngono. Malah jawab karena konangan rapopo gue saja ngomong gitu. Lah selingkuh nak konangan, ngomong enak, ngono. Jangan, coba bojomu. Kemudian yang terakhir adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak diterima kecuali hal-hal yang baik. Maka lakukanlah kebaikan, termasuk
kerjane kene muga-muga ana apike. Amin Allahumma. Wis jam 5:30 rampung. Hukumnya sebelum nikah kenapa? Manggil ayah bunda berlebih-lebihan. Itu termasuk musrif. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Lah ora apa-apane ayah bunda iki lho. Ambil kenyi bono dirabi karo wong liya. Ini biasa-biasa saja, orang apa-apane kok papa mama. Masih pacaran papa izin dulu ya. Pacaran wis izin, begitu dadi bojone ora tahu izin. Sopo kuwi yo sing takon ki mau. kalau mandanya yang sama beb boleh enggak? Yang sama apa? Yang sama beb. Wis padha wae opo. Masih orang lain. Orang itu kalau sudah khitbah itu memang tidak boleh dikhitbah oleh orang lain. Contoh umpamane Mas Pulung khitbah Ani. Enggak boleh, Aris khitbah Ani enggak boleh. Walaupun belum ada akan nikah, tetapi sudah dikhitbah. Jadi Aris tanya melong lagi. Tanya lu ngaku ikhlas. Tapi bukan berarti orang yang sudah tunangan itu boleh melakukan semuanya. Tetap masih ada undang-undang halal haram. Orang yang sudah tunangan belum halal untuk melakukan apapun, hanya untuk mengikat saja bahwa orang ini sudah ada yang melamar. Maka kalau sudah dilamar nggak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Tapi bukan berarti yang sudah lamaran boleh melakukan apapun. Makanya bapak janda, kalau ada laki-laki suka sama kamu, pilihnya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngakune kungyan muslimah, sekarang melumah kalau pokoknya ya pak, muslimah pokoknya Jelisari. Nah, tahu bulan digoreng dadaan cumi ini kan gak 500-an kok. Masuk namu gede enak didol gratisan. Balik nih. Durasi selesai. Undang-undang dari Bu Nuri selesai. Itu udah selesai dulu. Oke, finish. I love you. Bapaknya dulu. Hasbi Rabbi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, terima kasih kami, sembah, sujud dan syukur kami kepadamu karena Engkau telah mentakdirkan kami sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan dalam Al-Quran, dikatakan dalam firman-Mu bahwa umat terbaik adalah umat akhir zaman, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, tanamkanlah ke dalam hati kami bahwa umat terbaik menjadi beban bagi kami. Kami ingin ya Allah, perilaku kami sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi kami. Kami menginginkan ya Allah, ibadah kami sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kami. Kami ingin ya Allah, salat kami sebagaimana salatnya Nabi kami. Kami ingin ya Allah, sedekah kami sebagaimana sedekahnya Nabi kami. Puasa kami sebagaimana puasanya Nabi kami. Namun ya Allah, perilaku kami, kelakuan kami begitu jauh berbeda dengan panutan kami. Perilaku kami ya Allah jauh dari apa yang diinginkan oleh Nabi kami. Ya Allah ya Rabb, alangkah menyesalnya kami. Di satu hari nanti tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darimu. Engkau tidak mau melindungi kami. Di satu hari ketika kami membutuhkan syafaat Nabi, ternyata Nabi tidak mengenal kami. Satu saat dikala kami butuh pertolongan Nabi, ternyata Nabi tidak menolong kami. Bukankah kami digambarkan ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, kenapa mimbar Nabi Ibrahim di sebelah kanan sementara mimbarmu di sebelah kiri? Nabi Muhammad menjawab, karena surga itu pintunya di sebelah kanannya Allah, pintu neraka itu berada di sebelah kirinya Allah. Kenapa mimbar saya di kirinya Allah? Karena saya menjaga umatku yang akan masuk neraka supaya ditolong oleh Allah. Tapi ya Allah, jujur kami malu dengan perbuatan kami. Sungguh kami malu dengan semua kemaksiatan kami. Kami malu ya Allah dengan semua kekhilafan kami. Sesuatu yang Kau perintah kami tinggalkan, sementara sesuatu yang Kau larang justru kami lakukan. Begitu banyak kewajiban yang kami tinggalkan ya Allah. Begitu banyak waktu-waktu sholat wajib yang kami tinggalkan ya Allah. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya Kau perintahkan kepada kami, tapi dengan sengaja kami cueki ya Allah. Ya Allah ya Rabb, masih begitu banyak alasan yang kami simpan. Masih banyak alasan-alasan yang kami lakukan atas nama meninggalkan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan hari ini ya Allah nur dan hidayah-Mu Kau berikan ke dalam hati kami, sehingga kami termasuk golongan-golongan yang sadar. Lunakkanlah hati kami ya Allah, sehingga begitu mudah menerima hidayah-Mu. Jangan pernah Kau keraskan hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, cukuplah bagi kami pertolongan. Cukuplah bagi kami syafaat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu mulai hari ini jadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa memiliki keinginan untuk bertaubat, memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik ya Allah. Apa artinya setiap majelis taklim yang kami hadiri tetapi tidak menambah kebaikan bagi kami ya Allah? Apa artinya kami bersekutu dalam majelis ya Allah, tapi tidak menambah iman dan takwa kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jagalah iman kami, jagalah Islam kami. Janganlah sekali-kali Kau matikan kami kecuali dalam keadaan Islam ya Allah. Janganlah Kau matikan kami kecuali dalam keadaan iman ya Allah. Janganlah Kau matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Janganlah Kau matikan kami dengan segala keburukan dan kemaksiatan ya Allah. Janganlah Kau matikan kami dalam keadaan penuh dosa ya Allah. Jangan pernah Kau matikan kami dalam keadaan berlumur maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tidak bisa menjamin keimanan kami sendiri, apalagi dengan keimanan anak dan keluarga kami. Untuk itu ya Allah, jagalah iman anak kami, jagalah iman suami kami, jagalah iman istri kami,
Jagalah iman kedua orang tua kami. Jagalah iman keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kebaikan-kebaikan sedikit yang kami lakukan mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, sehingga kami layak walaupun dengan perlumpuran dosa. Ketika rahmat-Mu datang, Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu beserta keluarga kami, beserta anak kami, beserta pasangan kami, dan beserta kedua orang tua kami, bersama sahabat-sahabat kami dalam satu majelis ya Allah, yang seandainya selalu mengingatkan antara satu dan yang lainnya ya Allah, memberikan nasihat dalam kebaikan dan kesabaran ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami majelis yang akan bersama-sama di dunia dan bertetangga di surga ya Allah. Bersama-sama di dunia bertetangga di surga ya Allah. Ya Allah, ini memang kami tidak pantas berada dalam surga-Mu ya Allah. Maka yang kami mohonkan kepada-Mu hanya ampunan dan maghfirah-Mu ya Allah. Maka yang kami harapkan dari-Mu bukan kenikmatan surga ya Allah, tetapi ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Walaupun mungkin kami tidak pantas untuk mendapatkan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersungguh-sungguh mengejar ridho-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersungguh-sungguh menjauhi neraka-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan ya Allah, bukan dalam permusuhan ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang akur, hamba-hamba-Mu yang rukun, karena Engkau mengatakan rahmat-Mu hanya akan Kau turunkan kepada hamba-Mu yang rukun ya Allah. Hilangkanlah sifat iri, dengki, hasud dan hasad dari hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur atas semua apapun yang Kau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah hati kami hati yang tidak iri dengan rezeki orang lain, hati yang senantiasa berhusnudzon dengan orang lain. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kebencian dari dalam hati kami. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah permusuhan dari dalam hati kami. Karena yang kami kejar adalah ketenangan ya Allah, yang kami kejar adalah mutmainnah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tetapkanlah iman dan Islam di dalam hati kami. Tetapkanlah iman dan Islam di dalam hati kami. Dan suatu saat nanti ketika Kau panggil kami, jadikanlah kalimat sempurna yang keluar dari bibir kami. Jadikanlah kalimat thayyibah yang keluar dari mulut kami dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wakhtim lana bi husnil khatimah. Satu cita-cita kami yang paling besar ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan terbaik menurut-Mu dan menurut Rasul-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas